Hai semua, selamat datang di channel Dipta Samsidim. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai topik volume benda putar. Topik pertamanya yaitu mengenai volume benda putar mengelilingi sumbu X. Perhatikan pembahasan berikut ini. Daerah datar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B, diputar mengelilingi sumbu X. Ilustrasinya bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Jadi diberikan bidang kartesius XY dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita gambar terlebih dahulu kurva Y sama dengan Fx. Setelah itu kita gambar batas-batasnya. Ada X sama dengan A, X sama dengan B. Kemudian kita arsir daerah yang dimaksud. Jadi daerah yang akan diputar nanti adalah daerah yang diarsir merah ini. Setelah itu kita putar mengelilingi sumbu X. Jadi ini tanda bahwa objek itu diputar. Kemudian kita buat cerminan dari kurvanya. Jadi cerminan kurva ini terhadap sumbu X yaitu bagian bawah ini. Tanda melingkar ini adalah bentuk dari objek bidang datar yang diputar mengelilingi sumbu X. Sehingga kita mendapatkan objek 3 dimensinya. Volumenya dapat kita hitung dengan mempergunakan formula ini. V sama dengan Pi kali akar A sampai B F kuadrat X dx, atau bisa menggunakan V volume sama dengan Pi kali integral AB Y kuadrat dx. Bagaimana kita menggunakan formula ini dalam memecahkan masalah? Bagaimana menerapkannya? Kita akan coba ke beberapa contoh soal berikut ini. Let's go! Contoh soal yang pertama, tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi garis Y sama dengan 6 dikurangi 2X, sumbu X, dan sumbu Y jika diputar mengelilingi sumbu X. Untuk memecahkannya, saya himbau terlebih dahulu bisa menggambarkan objek ini dengan baik, sehingga dapat memberikan kalian ilustrasi dari masalahnya. Jadi kita akan gambarkan terlebih dahulu. Di sini objeknya adalah Y sama dengan 6 min 2X. Kita gambarkan dia pada bidang kartesius ya. Jadi ketika Y-nya 0, maka 6 min 2X sama dengan 0. 6 sama dengan 2X, X sama dengan 6 per 2, 3. Sehingga koordinat menggambarnya 3,0. Kemudian X sama dengan 0, berarti Y sama dengan 6 min 2 kali 0. Y sama dengan 6. Koordinatnya 0,6. Sehingga kita bisa gambarkan garisnya. Jadi sumbu X, sumbu Y, kemudian koordinatnya 3,0, 1, 2, 3, 3,0. Kemudian 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita peroleh koordinatnya ini. Nah, kita peroleh ilustrasi garisnya Y sama dengan 6 min 2X. Kemudian objek tersebut, objek yang akan diputar tersebut dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan kurvanya ini. Berarti inilah bidang yang dimaksud. Bidang ini diputar mengelilingi sumbu X. Jadi dia diputar. Sehingga kita bisa dapatkan gambaran objek yang akan dihasilkan jika bidang ini diputar mengelilingi sumbu X. Jadi di sini saya membuat cerminan dari garisnya terhadap sumbu X ya. Nah, jadi ini garis cerminannya. Sehingga hasil perputarannya nanti yang kita peroleh
objeknya berbentuk kerucut. Jadi objeknya ini bidang datar ini ketika diputar melalui sumbu X hasilnya berbentuk kerucut. Nah, kita dapat mencari volumenya. Volume sama dengan kita gunakan formula yang tadi, Pi kali integral AB F kuadrat X dx. Atau bisa juga Pi kali integral AB Y kuadrat dx. Ini cuma perbedaannya di notasi fungsinya. Sehingga di sini kita bisa masukkan nilai-nilai yang kita peroleh dari gambar ini. Pi integral A-nya ada di 0, B-nya ada di 3. Ini merupakan batas dari integral yang kita peroleh dari gambar ini. 0, 3, kemudian fungsinya 6 dikurangi 2x dikuadratkan dx. Sehingga kita peroleh Pi integral 0,3, kita jabarkan 36 dikurangi 12 kali 2, 24x ditambah 4x kuadrat. Pi kali, kemudian kita integralkan 36x dikurangi 24 kali setengah x kuadrat ditambah 4 kali 1/3 x pangkat 3. 0,3. Kita sederhanakan 36x dikurangi 12x kuadrat ditambah 4/3 x pangkat 3. Kemudian kita masukkan batas atasnya dulu. 36 kali 3 min 12 kali 3 kuadrat ditambah 4/3 kali 3 pangkat 3 dikurangi batas bawah kita masukkan. Jadi ini hasilnya 0 ya kalau disubstitusi batas bawahnya. Sehingga kita peroleh Pi kali 108 dikurangi 12 kali 9 ditambah 4/3 kali, ini bisa disederhanakan ya, 27. Pi kali 108 dikurangi 108 ditambah 36 pi. Sehingga kita dapat volumenya adalah 36 pi. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Daerah D dibatasi oleh kurva Y sama dengan sin X. Kemudian interval X yakni lebih besar sama dengan 0 kurang sama dengan pi. Dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Tentukan volume benda putar yang terjadi. Jadi terlebih dahulu di sini kita gambar dan tentukan daerah D-nya. Kita gambar trigonometrinya. Di sini rentangan nilai X dibilang dari 0 sampai pi. Nah, pi-nya ini bisa kita konversi dulu karena ini bentuknya radian ya, kali 180 per pi. Sehingga dia 180 derajat. Sehingga di sini nilai X ada di 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Sumbu X, sumbu Y. Sumbu X di sini derajat ya. Kemudian rentangannya dari 0 sampai dengan 180 derajat. Nilai tertinggi dari sinus yakni ada di 1, nilai terendahnya atau minimumnya ada di negatif 1. Kemudian sin 90 derajat nilainya 1, sin 0 dan 180 nilainya 0. Sehingga kita peroleh inilah daerah D yang dimaksud.
Jadi daerah D ini dibatasi oleh Y sama dengan sin X ini. Kemudian interval nilai X dari 0 sampai 180 dan sumbu X. Jadi ini. Nah, kemudian dia diputar mengelilingi sumbu X. Ini daerah D yang dimaksud ya. Diputar mengelilingi sumbu X. Sehingga kita bisa gambarkan cerminan dari kurvanya ini. Nah, ini dia cerminannya. Sehingga objeknya di sini kita putar mengelilingi sumbu X, jadi bentuknya hampir seperti lingkaran ya. Seperti bola maksud saya. Jadi hampir seperti itu. Sehingga kita bisa dapatkan volumenya. Volume di sini sama dengan pi kali integral AB Y kuadrat dx. Volume pi kali. Nah, di sini integral, batas integralnya, batas bawahnya ada di A sama dengan 0 dan ada di B sama dengan 180 derajat. 0 sampai 180. Kita dapatkan ini sesuai dengan hasil dari gambarnya ini ya. Jadi batas wilayahnya itu dari 0 sampai 180. Kemudian kurvanya sin X dikuadratkan dx. Pi kali integral 0 180 derajat sin kuadrat x dx. Sekarang kita integralkan sin kuadrat x-nya. Yang perlu untuk kalian ingat, integral sin kuadrat x dx ini kita sederhanakan bentuk sin kuadrat x-nya. Jadi kita pakai sudut rangkapnya cos ya. Cos 2x sama dengan 1 min sin kuadrat 2 kali sin kuadrat x. Kita tukar posisi 2 sin kuadrat x-nya, kita bawa ke ruas kiri. 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Sin kuadrat x sama dengan 1/2 min 1/2 cos 2x. Jadi sama-sama bagi 2. Sehingga kita peroleh ini. Kita masukkan ke sini integral 0 180 setengah dikurangi setengah cos 2x dx. Kita integralkan, integral setengah x dikurangi setengah kali 1/2 sin 2x. Batasnya 0 180. Dari mana dapat ini? Nah, ingat kembali yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi integral cos AX plus B dx sama dengan 1/A kali sin AX plus B plus J. Jadi kita gunakan ini. Ingat, turunan dari sin adalah cos, maka integral cos adalah sin. Sehingga di sini kita sederhanakan sedikit, pi kali 1/2x dikurangi 1/4 sin 2x, batasnya 0 sampai 180. Kita substitusi batas atasnya. Di batas atas kita masukkan ke keseluruhan ini, kita masukkan ke sini. Setengah kali 180 dikurangi 1/4 kali sin 180 kali 2 360 dikurangi masuk batas bawah keseluruhan ini, jadi 0 dikurangi 1/4 kali sin 0, sehingga kita peroleh pi kali 180 bagi 2 90 derajat dikurangi 1/4 kali sin 360 0 dikurangi 0 dikurangi 1/4 kali sin 0 0, pi kali 90 derajat, atau kalau kita rubah ke dalam bentuk radian, pi kali pi per 2. Caranya merubah 190
90 derajat kita kalikan dengan pi per 180. Sehingga jadinya pi per 2. Masukkan ke sini sehingga hasil di akhir volumenya adalah pi kuadrat per 2. Jadi itu merupakan volumenya. Ini cara merubah derajat ke radian ya. Nah, demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Semoga kalian dapat dengan mudah memahami pembahasan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like, komen, dan subscribe video ini untuk mendukung video-video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.